Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone, yaitu iPhone 13 Pro Max. Ya, yang ini versi Max-nya. Kalau kemarin saya sudah unboxing iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan yang ini Pro Max. Dan ini saya belinya bekas ya. Walaupun bekas, ini masih oke banget sih di tahun ini. Dan seperti biasanya saya belinya online, dan langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Dan seperti biasanya di dalamnya seperti ini, kita cuma dapatin smartphone-nya, kita taruh dulu. Dan ada kabel charger yang masih lightning ya, bukan type C. Ada box kecil yang isinya paduan singkat, tapi sudah nggak ada stiker Apple-nya ya. Dan seperti biasanya nggak dapat kepala charger ya. Jadi saya belinya kepala charger dari Ugreen yang sudah 30 watt. Mantap sih. Dan isinya seperti ini, biasa aja sih. Dan langsung saja kita nyalakan. Dan ini yang saya beli ini yang varian warna white, yang dimana dia iBox dan kodenya PAA. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian harganya dulu. Sebenarnya harganya dulu sekitar 25 jutaan, bahkan 30 jutaan ya, yang 256 GB. Tapi sekarang saya belinya cuma 14 jutaan ya, 14 jutaan, nggak nyampe 15 juta. Dengan chargernya anggaplah 5 juta. Dan untuk varian ini ada yang RAM 6 GB, internal 128 GB, atau yang 256 GB, 512 GB, dan 1 TB. Dan untuk warnanya ini ada graphite, gold, silver, sierra blue, dan alpine, dan juga green. Dan yang saya ambil ini yang varian warna silver ya, warnanya putih tapi katanya silver. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini sudah menggunakan kaca, katanya Corning matte glass ya. Dan untuk frame-nya sudah menggunakan stainless steel, dan dia sudah memiliki IP68 yang bisa tahan di dalam air itu sekitar 6 meter dan selama 30 menit. Dan kalau kita bahas bagian layarnya ini sudah menggunakan layar Super Retina XDR OLED. Ukurannya itu 6,7 inch. Resolusinya 1284 pixel kali 2778 pixel. Untuk rasionya 19,5 banding 9. Refresh rate-nya atau promotenya 120 Hz ya, mantap banget. Untuk kecerahannya sudah mentok sampai 1200 nit. Ini terang banget sih, di terik matahari terang banget. Untuk proteksinya dia ada ceramic side glass, ini mantap banget sih. Ini kayaknya buatan iPhone ya. Dia juga mendukung HDR10, Dolby Vision, dan lain-lain. Untuk keamanannya dia ada Face ID ya, yang Face ID-nya itu jelas aman kalau di iPhone. Dan untuk iOS-nya dia menggunakan iOS 17 ya, dan bisa upgrade, nanti selalu upgrade sih kalau iPhone. Dan untuk prosesornya dia menggunakan Apple A15 Bionic yang sudah 5 nanometer, didukung dengan RAM 6 GB, internal 256 GB ya. Yang kalau kita lihat di AnTuTu benchmarknya, dia mencapai 1.243.000-an. Ini mantap banget sih, 1.200.000-an ya. Oke lah, dibuat main game ini cakep banget sih. Wah, pasti ngebut. Apalagi cuma Mobile Legends, Free Fire, sekelas Genshin Impact, wah dihajar habis. Dan untuk NFC-nya dia ada dong. NFC iPhone-nya tak ada. Apalagi dia sudah support Apple Pay. Untuk speakernya dia sudah stereo di bagian bawah, di bagian atasnya. Dan kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Oke, dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 4352 mAh yang katanya bisa mendukung charger power delivery 2.0 yang katanya diklaim 50% dalam waktu 30 menit doang. Dan ketika kita coba nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya cuma berkurang 5%. Ini irit banget sih. Irit banget ya, iPhone kalau sudah Pro Max itu irit banget. Karena baterainya sudah 4000 mAh. Kalau yang 3000-an aja ya masih 7%-an biasanya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger Ugreen yang sudah 30 watt, dia 10 menit bertambah 19%, 20 menit bertambah 34%, dan 30 menit bertambah 49%. Ini gokil sih ya. Real 50%, cuma di sini mungkin ada kesalahan sedikit jadi 49%. Ya, karena menggunakan charger yang 30 watt. Kalau yang 20 watt kayaknya nggak nyampe 50% sih. Karena ini baterainya lebih gede. Kalau yang kemarin iPhone 13 aja dia 45% ya, 45 atau 44%, itu chargernya 30 watt dan baterainya cuma 3400-an ya. Ini 4000 lebih. Oke, dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Ini kameranya di bagian belakang ini ada 4 kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 12 megapiksel, aperture f1.5 wide, dan ada OIS ya, dan 12 megapiksel aperture f2.8, telefoto 3 kali ya, ada OIS-nya juga, dan 12 megapiksel aperture f1.8 ultra wide, dan ada kamera TOF 3D LiDAR-nya untuk scan aja, misalkan untuk jarak itu. Ini bisa pakai penggaris pakai ini sih. Dan kamera depannya dia beresolusi 12 megapiksel aperture f2.2 wide.
Dan untuk setting-setting kameranya kalau kita lihat di sini ada mode foto, di sini ada 0,5, 3 kali, ini saat tidaknya 2 kali, dan bisa di zoom sampai 15 kali itu kalau foto ya. Kalau video dia bisa ngezoom sampai ya bisa 0,5 dan dia bisa ngezoom sampai 9 kali doang. Ada mode sinematik, slow motion, selang waktu. Dan di sini kalau kita lihat di videonya dia bisa ngerekam sampai 60 fps ya. 4K-nya juga bisa sampai 60 fps. Mantap sih. Dan di sini ada mode foto, mode potret, panorama, ya itu doang sih. Dan untuk rekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia rekaman kamera belakang dari iPhone 13 Pro Max. Kalau di layar sih, udah jernih. Kita coba fokusnya. Cepet banget ya fokusnya ya. Dan bisa ultrawide juga. Mantap banget SDR-nya ya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini, kita coba buat lari. Kita ganti ke kamera utamanya. Kita coba buat lari. Kita ganti ke kamera telenya. Kita coba buat lari. Mantap kan. Dan yang ini 60 fps ya. Masih adem banget. Ultrawide, tele, wide dan tele. Perpindahan dari wide ke tele tadi agak jeda gitu ya. Kalau ke ultrawide mantap. Masih adem banget sih. Ini 60 fps loh. Dan yang ini 4K 60 fps. Mantap banget. HDR-nya ini mantap banget. Teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kita ganti ke wide-nya. Wide-nya kayak gini, 4K 60 fps ya. Apalagi yang cuman 30 fps. Dan kalau kita coba zoom dia ya, kalau yang 4K nggak bisa ke tele ya. Kita coba dari ultra wide ke ultra wide, ini 4K 30 fps, kita bisa zoom sampai 9 kali. Ya zoomnya yang 9 kali dan dia kayak gini. Tuh. Oke lah. Dan ini dia rekaman kamera depannya ya. Natural banget sih. Wajah saya yang kusam kayak gini kelihatan banget. Kita coba buat lari. Kalau di layar sih agak goyang ya. Yang ini Full HD 30 fps ya, 60 fps. Sukanya iPhone kayak gini sih. Wajah kita dengan di bagian atas itu dia apa? Bukan simetris, apa namanya? Balance gitu ya. Kalau di Android kan biasanya di sana putih, di sini putih, atau di sini gelap, di sana gelap. Dan yang ini 4K 60 fps, kamera depan loh. Cakep kan, mantap banget. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari iPhone 13 Pro Max. Kalau malam kayak gini ya, pindah ke ultrawide, zoom 3 kali. Oke, sekarang kita coba putar ke wajah. Kalau malam-malam kayak gini ya. Kalau kita ganti ke ultrawide-nya kayak gini. Teman-teman bisa nilai sendiri sih. Untuk kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan ini dia kamera depannya dari iPhone 13 Pro Max. Oke lah, standar lah. iPhone mah bagus-bagus. Dan untuk hasil fotonya sih untuk kamera belakangnya cakep ya, baik ultrawide, kamera wide-nya, mode potretnya yang cakep ala Xiaomi kayak gini ya. Kamera depannya juga oke, mode potretnya juga mantap sih. Kalau zoomnya dia bisa sampai 25 kali ya, lumayan jauh sih, cakep. Dan kalau malam-malam kamera depannya ini terang banget ya, kamera mode potretnya juga oke sih. Kalau kamera belakangnya ini, cakep sih, masih terang. Ini kayak nggak ada bedanya kamera ultrawide, kamera wide-nya, kamera belakang, kamera depannya, sama-sama cakep kalau malam ya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto. Termasuk saya itu nggak terlalu suka dengan iPhone karena ekosistemnya beda dengan Android. Saya selama ini pakai Android terus sih, dan memang saya lebih butuhnya di Android. Jadi kalau video saya memang suka banget dengan iPhone, hasil videonya itu cakep. Tapi Samsung juga cakep sih, brand-brand lain juga cakep sekarang. Cuma prosesornya memang gak ada obat sih di iPhone ini. Oke, mungkin itu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ukuran dan kelebihannya, menurut saya sih lebih semua ya. Ukurannya apa ya, di kameranya. Untuk pindah-pindah lensa enggak sih, mulus banget.